Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfahmi Barsa dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit materi tentang asesmen dalam kegiatan bimbingan dan konseling. Nah, sebelumnya kita harus tahu apakah yang dinamakan asesmen itu. Nah, asesmen adalah proses pengumpulan data dari peserta didik untuk membantu proses bimbingan dan konseling itu sendiri. Nah, asesmen ini biasanya berisi tentang data diri, skill dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik, tujuan karir, dan sebagainya. Intinya berkaitan dengan peserta didik. Nah, kali ini saya akan menjelaskan 6 contoh media dalam asesmen bimbingan dan konseling. Kita masuk ke yang pertama, angket. Metode angket adalah cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan tertulis kepada responden. Nah, biasanya ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian, untuk memperoleh informasi mengenai masalah secara serentak. Angket juga memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan jika digunakan dalam pengumpulan data. Angket dibagi menjadi beberapa jenis menurut pengklasifikasiannya, seperti menurut responden atau subjek, strukturnya, bentuk pertanyaan, dan menurut bentuk jawabannya. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam merancang angket. Yang pertama yaitu pengadministrasian angket. Dibagi menjadi 3 tahap, ada persiapan, ada pelaksanaan, dan tahap analisis. Contoh kecilnya adalah ketika saya ingin mengetahui skill dan keterampilan peserta didik, saya akan memberikan angket kepada si A, kepada si B, kepada si C dengan pertanyaan yang sama. Nantinya saya akan mengumpulkan angket tersebut dan menganalisis dan mengelompokkan siswa-siswa sesuai dengan skill dan keterampilannya. Seperti itu contoh dari angket. Yang kedua, wawancara. Wawancara adalah proses percakapan yang dilakukan oleh narasumber dan pewawancara dengan tujuan tertentu. Nah, biasanya ini dilakukan boleh tatap muka langsung dan boleh pakai alat komunikasi digital. Agar proses wawancara berlangsung dengan efektif, maka pewawancara hendaknya memperhatikan teknik-teknik dan tahapan dalam melakukan wawancara. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam teknik wawancara, yaitu penampilan, good looking, cara bertanya, cara mencegat. Nah, sebenarnya untuk wawancara sendiri itu kita harus pintar untuk mendengarkan. Ketika kita bisa mendengarkan narasumber, berarti kita bisa menganalisis dengan baik hasil wawancara dari narasumber. Yang ketiga ada observasi. Observasi merupakan metode pengumpulan data melalui pengamatan perilaku dalam situasi tertentu, kemudian mencatat peristiwa yang diamati secara sistematis dan memaknai peristiwa yang diamati. Nah, ini berbeda dengan angket dan wawancara. Kalau angket kita gunakan media tulis, media cetak. Nah, wawancara kita bertatapan langsung dengan subjeknya. Observasi ini kita tidak langsung berhadapan dengan subjeknya, dengan peserta didik, tapi kita mengamati situasi tanpa diketahui oleh orang yang akan diamati. Tujuan dari observasi itu adalah memperoleh data ilmiah yang akan digunakan untuk penelitian maupun tujuan asesmen. Bentuk-bentuk observasi yaitu bisa observasi partisipasi, observasi tidak terstruktur, dan observasi kelompok. Nah, adapun hal-hal yang dapat diobservasi adalah penampilan fisik, gerakan tubuh, pembicaraan, reaksi emosi, dan aktivitas yang dilakukan oleh narasumber. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ini tidak berhubungan langsung dengan narasumber. Kita hanya memperhatikan dari luar. Yang keempat ada sosiometri. Sosiometri merupakan metode pengumpulan data tentang pola dan struktur hubungan antara individu dalam suatu kelompok. Tujuan dari sosiometri ini adalah untuk melihat dan memahami individu, khususnya dalam bidang sosial, mengetahui status sosial anggota kelompok menurut pandangan anggota-anggota kelompok yang lain secara khusus. Nah, secara khususnya sih dalam layanan BK. Nah, hasil sosiometri ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk menyelenggarakan jenis layanan tertentu, misalnya penetapan peserta layanan maupun sebagai layanan itu sendiri.
Nah, bentuk hubungan dalam penggunaan sosiometri yaitu hubungan sosial segitiga, hubungan sosial terpusat, hubungan sosial intim, hubungan sosial berbentuk jala, dan hubungan berbentuk rantai. Ketika kita melihat tujuan dari sosiometri yakni memahami orang lain melalui orang lain. Contoh kecilnya adalah dalam suatu kelompok saya memberikan kertas ke masing-masing orang dalam satu kelompok tersebut, dan dalam kertas tersebut terdapat penilaian terhadap teman-teman dalam satu kelompoknya. Nah, dari penilaian-penilaian tersebut akan dikumpulkan dan itu bisa menjadi pedoman kita untuk memberikan jenis layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik. Yang kelima ada biografis. Metode biografis adalah cara memahami individu dengan mempelajari ungkapan, pikiran, dan perasaan individu tentang dirinya sendiri dan lingkungannya melalui catatan yang dia tulis sendiri atau ditulis oleh orang lain. Beberapa data yang dapat diperoleh dengan metode biografi untuk mengetahui dan memahami individu antara lain biografinya, autobiografi, buku harian, kenangan-kenangan masa lalu, catatan sejarahnya. Artinya, metode biografis ini adalah kita melihat catatan-catatan kecil dari narasumber yang akan kita dapatkan informasinya. Bisa melalui catatan hariannya, dan memang kita bisa menilai orang dari catatan hariannya. Makanya metode biografis ini sangat cocok untuk digunakan sebagai pedoman dalam menentukan layanan karir yang akan diberikan kepada peserta didik. Yang keenam ada ITP, Inventory Tugas Perkembangan. Inventory adalah metode untuk memahami individu dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan yang harus dijawab atau dipilih oleh responden sesuai dengan keadaan dirinya. ITP ini merupakan instrumen yang digunakan untuk memahami tingkat perkembangan individu. ITP ini sebenarnya hampir sama dengan media asesmen lainnya yaitu angket. Cuman di sini lebih terfokus pada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab atau dipilih sesuai dengan keadaan dirinya sendiri. Kelebihan dari ITP adalah hasilnya mudah untuk dipahami dan penggunaan secara komputer akan mempermudah guru dalam mengelola hasil analisis. ITP ini bisa digunakan sejarak jauh karena menggunakan media-media yang terbarukan, bahkan bisa menjadi alat yang sangat sederhana untuk mengetahui narasumber atau peserta didik. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu aspek yang diungkapkan masih terlalu umum dan belum spesifik. Oke, dari 6 media asesmen dalam bimbingan konseling, semua punya kelebihan dan semua punya kekurangan. Tapi alangkah baiknya ketika melakukan asesmen, kita menggunakan beberapa instrumen untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nah, bisa saja kita gabungkan angket dengan wawancara, boleh. Bisa juga menggunakan angket, wawancara, observasi secara bersamaan, boleh juga. Semakin banyak instrumen yang kita gunakan, maka semakin baik hasil informasi yang kita terima. Mungkin cukup sekian materi saya tentang asesmen dalam bimbingan dan konseling. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya Zulfahmi Barsad. Terima kasih.